Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 8, khususnya kelas 8-10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini kita kembali akan membahas pokok bahasan berikutnya, yaitu perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Jadi pokok bahasan kita pagi hari ini, perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian, mari kita mulai membahas pokok bahasan perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Kita awali anak sekalian pengertian perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi untuk saling tukar-menukar barang dan jasa dengan kesepakatan antara beberapa pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam perdagangan biasanya selalu diikuti adanya transaksi dengan menggunakan aliran uang dan atau dana dari satu pihak ke pihak yang lain sebagai kompensasi terhadap pembelian barang dan jasa tersebut. Sedangkan pengertian perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan antara orang atau badan usaha dari satu pulau ke pulau lainnya dalam lingkup satu wilayah negara. Berikutnya sekalian, pengertian perdagangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marwati Junaid, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Yang kedua, menurut Lu Chi-kuang, perdagangan adalah salah satu cabang daripada bidang perniagaan. Yang ketiga, yang terakhir, para ahli ini Bambang Utoyo, perdagangan adalah proses tukar-menukar barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah sekalian, sebab-sebab terjadinya perdagangan. Yang pertama, perbedaan iklim dan tanah. Yang kedua, kekayaan barang tambang yang dihasilkan berbeda dan tidak merata tiap daerah atau pulau. Yang ketiga, persebaran penduduk dan ketersediaan barang konsumsi yang tidak merata, sehingga wilayah yang padat mendatangkan barang dari daerah lain. Yang keempat, kecerdasan kegiatan dan modal untuk menghasilkan barang tidak merata. Yang kelima, manusia pada hakikatnya makhluk ekonomi dan juga makhluk sosial. Berikutnya sekarang faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Ini faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Yang pertama, Indonesia letaknya sangat strategis. Itu antara Asia dan Australia, merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Yang kedua, bertiupnya angin musim yang bermanfaat bagi nelayan. Yang ketiga, besarnya jumlah penduduk menjadi bagus dalam perdagangan untuk pasar anak sekalian. Berikutnya jenis-jenis perdagangan. Yang pertama, A. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, perdagangan dibagi jadi 3. Perdagangan besar, perdagangan sedang, dan perdagangan kecil. Nah, sekalian kamu baca sendiri pengertiannya. Kita lanjut sekalian ya. Yang B-nya masih lanjutan jenis perdagangan. Berdasarkan tempat tujuan barang dagangan dipasarkan, perdagangan dibagi menjadi 2. Perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri, perdagangan yang dilakukan dalam suatu negara. Perdagangan dalam negeri ada 2 macam, perdagangan lokal dan perdagangan interinsuler. Ya, pengertiannya kamu lihat sendiri, saya baca sendiri asalnya. Kita lanjut. Yang B-nya perdagangan luar negeri. Itu perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Perdagangan luar negeri sering disebut juga perdagangan ekspor impor. Alat pembayarannya berupa devisa, berupa mata uang asing yang sesuai yang telah disepakati dalam perdagangan internasional seperti dolar, yen, real, dan lain sebagainya.
Perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi 3, ada bilateral, ada regional, ada internasional. Perdagangan bilateral dilakukan oleh 2 negara, misalnya Indonesia dengan Jepang. Perdagangan regional dilakukan negara-negara dalam satu kawasan, misalnya lewat ASEAN, lewat Uni Eropa, dan lain-lainnya. Perdagangan internasional dilakukan antar negara di dunia tanpa melihat kawasannya, misalnya ekspor impor Indonesia ke Turki, ke Amerika Serikat, Jepang, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Itu ada komoditas hasil pertanian, ada komoditas hasil perikanan dan peternakan, ada komoditas hasil hutan, ada komoditas hasil pertambangan. Kamu lihat sendiri ya, baca sendiri ya. Berikutnya, manfaat perdagangan bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Yang keempat, menambah cadangan devisa bagi negara. Ini manfaat perdagangan bagi Indonesia, bagi perekonomian Indonesia. Terakhir, anak sekalian, tugas. Ada 5 soal esai yang harus kamu jawab. Apa yakin kamu pasti bisa jawab? Ya, menjawab dengan baik 5 soal ini. Ya, sebiasa kamu japri ke WA Bapak. Ya, sekalian, sampai sini saja menjadi kita di pembahasan kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat. Bisa jumpa kembali di pembelajaran yang berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.